pertanyaan mungkar dan nakir. Kalaupun ringan kita dengan marabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyuka, seolah-olah bisa kita hafal. Tapi takut sehingga ada seorang kaya, hartanya banyak, dia umumkan kalau dia meninggal dunia nanti, siapa yang mau mendampinginya untuk di dalam kubur, dipersiapkan segala tempatnya, fasilitasnya, dan kehidupannya. Artinya tidak ditanam seperti si mayit itu, tapi dia ditanam dari dekat mayit itu dengan pernapasan yang disediakan. Dia berikan separuh dari hartanya yang ada pada yang mau itu. Begitu selesai dari kubur 3 hari, maka dia berhak mendapatkan. Diumumkanlah itu. Banyak orang nggak mau. Aku pula mati pula. Tapi rupanya ada yang satu orang yang berani. Lumayan, pikirnya 3 hari bisa dapat harta separuh daripada harta yang kaya itu. Maka dia siap. Kebetulan pada waktunya terjadi, dia pun siap untuk melaksanakan tugas. Dipersiapkanlah berbagai mengantisipasi kemungkinan, termasuk makan, minum, dan sebagainya. Bila cerita, begitu orang pergi, dia sudah di dalam, dia dengar. Rupanya pula, ya kira-kira ini namanya riwayat, kita nggak tahu apakah betul atau tidak, karena ini di alam gaib. Dia dengarlah pertanyaan itu. Rupanya malaikat maut itu menanya, kira-kira dalam riwayat ini, dia kira-kira bisa membantulah jawaban-jawabannya. Menurut riwayatnya, dia menyampaikan pertanyaan yang disampaikan di samping tadi, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa imammu, mulailah ditanya tentang keberadaan harta. Istilah keberadaan harta ini, dari mana harta itu diperoleh? Karena dia memang hartanya itu dari pertanian, dimulailah dengan mengatakan hasil kebun. Hasil kebun ditanya dari mana uang pemilik kebun, dari mana cangkul yang digunakan. Sekitar itu sudah bunyi lonceng 3 hari. Belum selesai jawaban-jawabannya, pulang dia, keluar dari kubur itu. Istrinya sudah menunggu. Mudah-mudahan selamat abang ayah kami. Kau tahu dia pendek ceritanya, datang dia ke rumah itu mengatakan, mohon maaf sama kalian, harta yang bisa janjikan untuk saya tidak mau menerima itu. Baru 1 cangkul saja pertanyaan yang diajukan untuk dijawab tuan besar itu sudah 3 hari. Udah gelap-gelap, udah megap-megap Pak menjawabnya. Jadi nggak mau dia pulang, dan dia alhamdulillah menjadi orang yang alim, orang yang dekat kepada Allah karena dipertunjukkan seperti itu. Nah, ini riwayat ini, ya karena dia riwayat bukan hadis, nah, ini menjadi contoh bagi kita. Nah, karena itulah Bapak sekalian, pada umumnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yang percaya dan yakin bahwa ada pertolongan orang yang hidup kepada orang yang mati, dilakukan 3 hari berturut-turut, tahlil, takdim, dan doa. Ada lebih lanjut dari itu, lalu dijawab dengan menuju hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000. Itu semua sebetulnya adalah salah satu upaya bagaimana kita bisa menolong, membantu orang yang sudah berpulang ke rahmat Allah. Jadi kalau kita lihat agama kita, agama Islam ini sebetulnya agama yang persaudaraannya
persaudaraan dunia akhirat. Nah karena itu Bapak sekalian, kita selalu berteriak. Waktu almarhum Ahmad Raja pun saya masih menanyakan kepada jemaah yang mensolatkan, karena Bapak sekalian, orang-orang yang mensolatkan itu berarti orang-orang yang Islam, orang-orang beriman. Kalau saja ada 40 orang yang mensolatkannya, ini hadis, maka insya Allah diharapkan paling tidak satu diantaranya diterima Allah doa dan pernyataan. Maka kita tanya para jemaah, apakah jenazah yang kita sholatkan itu yang dapat kita ini orang baik? Maka dijawab oleh orang baik. Alhamdulillah waktu itu kita saya kira lebih daripada 40 orang. Mungkin 100 orang ada, malah lebih yang mensolatkan itu. Kenapa rupanya pernyataan orang yang hidup terhadap orang yang mati itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya. Nah, karena itulah Bapak sekalian, banyak orang yang bertakziah, banyak orang yang datang ke tempat orang meninggal, tapi tidak sebanyak itu orang yang mensolatkan. Tidak sebanyak itu Bapak sekalian. Saya dulu mula-mula ke Medan tahun 87, ulangi tahun 67. Saya ke Medan karena kami di Mandailing, kalau ada orang yang meninggal, hampir semua itu menyembahyangkan kampung itu. Kalau di Medan itu tiap banyak orang datang, tapi waktu sholat jenazah tak semua. Jadi saya berpikir, karena saya ini orang Tapanuli, oh banyak Kristen di sini. Saya pikir, sehingga berdosa saya pikir orang ini. Nah, tapi rupanya itulah mungkin karena syukur masih bisa dia datang hadir untuk menjenguk, karena terlalu sibuk, waktu sangat penting kali di kota Medan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sekalian, nah karena itulah kita bersyukur sampai malam ini kita berdoa dan membantu menolong keluarga untuk mendoakan, dan mudah-mudahan sampai malam ini juga almarhum tetap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sudah sekalian, saya dalam pengalaman pernah menyaksikan langsung orang yang masuk ke dalam kubur itu. Memang Bapak sekalian kalau kita berpikir ya, saya waktu itu pulang dari kubur itu. Kebetulan yang saya saksikan itu rektor Yair. Pulang dari itu malam, tadi tidur saya. Bayang saya begitu ditutup papan itu, mugap itu. Nah, ternyata ada di dalam riwayat yang mengatakan, rupanya disitulah keyakinan kita kepada alam gaib itu, bahwa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita keberuntungan kita beramal di dunia ini, begitu ditutup itu, ya terbukalah terang. Maka disebutkan dalam doa tadi juga dibacakan oleh Ustaz kita Lubis, dan kita minkan, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Mudah-mudahan ya Allah berikan kuburnya rawdah. Maka begitu dia tertutupkan, kan dibuka itu papannya itu, dan dibuka itu pintu kanannya ini kan ke tanah, terbukalah dia terus, sehingga menurut riwayatnya dia tidak merasa lagi sampai dunia kiamat, sampai sibuknya. Kan kita sibuk pun kadang-kadang, jangankan sibuk raudhah jannah, sibuk nengok HP saja pun lupa kita kan. Sibuk nengok HP begini, lupa kita. Padahal sudah sore hari. Nah begitulah raudhah itu. Bapak sekalian, saya ceritakan ini supaya kita sama-sama berkeinginan lah. Manakala kita pun dan kita pun pasti akan mengikuti ini. Kita diberikan Allah nikmat raudhatul jannah. Amin. Oh Bapak dan Ibu-ibu sudah sekalian, terutama keluarga Bapak Perandos Haji Ahmad Raja Nasution bin Sultan Mala Mendeling Nasution, Ibu
Dr. Hajjah Nur Badiah MA, yang ditinggalkan anak dan keluarga seluruhnya. Dari satu segi, di saat bagaimanapun kita bersabar, tapi juga bersyukur. Saya ingin mengatakan bersyukur, kenapa? Karena kalau kita lihat dari awal keberangkatan beliau, ya, kemarin waktu keberangkatan juga saya ceritakan, kita melihat terbentang di sini, mukanya itu seperti muka dia saya lihat pada waktu di rumah sakit. Ya. Berarti alhamdulillah dia cerah mukanya dan tidak terlihat bekas-bekas penyakit yang muncul dalam wajahnya. Banyaknya orang yang datang, banyaknya orang yang mensolatkan sampai malam ini. Malam ketiga banyaknya orang yang berdoa. Kita bersyukur dan mudah-mudahan doa-doa kita semua yang kita aminkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau lapang dalam kuburnya dan insya Allah beliau juga sesuai doa kita masuk dalam surga Jannatul Naim bersama kita juga. Nah karena itu ibu di rumah ini dan keluarga, famili yang Jakarta, Medan, ya kita saatnya ini sudah malam ketiga seperti hadis Rasulullah SAW, kita hanya mengucapkan kalimat sabar itu tiga hari batas. Bagi orang-orang yang tinggal dan dekat dengan rumah ini, hari keempat tidak boleh lagi mengucapkan sabar ya Bu, sabar ya Dek, sabar ya Kak, tidak boleh lagi. Kenapa rupanya? Karena itu berarti membangkitkan kembali yang dia sudah disuruh oleh Rasulullah, mulai bangkit, meninggalkan semua, berganti dengan mengikhlaskan. Itu artinya mengikhlaskan bukan berarti senang, sama dengan kalimat seorang istri akan masuk surga apabila suaminya ridho kepadanya. Kalau orang menafsirkan, jadi kalau meninggal suaminya, kalau meninggal dia suaminya ridho, masuk surga lah dia. Bukan maksud ridho senang di situ. Ridho artinya tidak ada rasa dosa. Seperti itulah yang kita harapkan. Kepergian Ahmad Raja Nasution ini meninggalkan istri dan keluarga dalam keadaan ridho. Tidak ada hubungan dosa, tidak ada hubungan kesalahan, dan kalau pun dia sempat dirawat di rumah sakit, dengan kesabaran dan ketabahan keluarga yang mengurusnya, menjadilah ridho yang muncul dalam dirinya. Karena memang dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari dua hal. Pertama tadi bersyukur, kedua kita bersabar. Nah, mengikhlaskan itu setelah kita menyatakan sabar. Sabar itu sebetulnya hakikatnya paksaan itu, bukan pilihan itu. Bukan pilihan itu. Karena memang ya, takdir pula, mana pilihan. Cuma takdir Tuhan itu kita hidup antara syukur dan sabar. Semoga keluarga di rumah ini semua, terutama ibu, istri almarhum, dalam keadaan sabar dan terus menerus berdoa, karena memang hanya itulah yang diharapkan oleh almarhum dari kita yang hidup ini. Makin menambah rasa keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin